Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecanduan judi online, belasan pasien di Kota Bogor harus dirawat di rumah sakit jiwa lantaran alami gangguan jiwa. Kapolri mengasistensi langsung kasus pembunuhan Vina dan Eki dan memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk transparan terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kesal gara-gara anak sambungnya yang berusia 2 tahun kencing sembarangan. Seorang ayah di Ciamis tega merusak alat vital korban. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinilai tim kuasa hukum lemah barang bukti. Foto Peggy bersama 2 perempuan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh kepolisian sama sekali tidak relevan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim pengacara Peggy minta kepolisian untuk melakukan eksaminasi atau pengkaji ulang kasus sejak awal agar terang benderang. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan membenarkan foto Peggy Setiawan bersama 2 wanita seperti yang diperlihatkan Kadif Humas Polri, Irjen Sani Nugroho. Kedua perempuan itu adalah saudara Peggy. Foto tersebut diambil tahun 2015 sebelum pembunuhan Vina dan Eki. Foto disita polisi saat penggeledahan rumah ibunda Peggy tahun 2016. Selain foto, polisi juga menyita kartu keluarga, KTP, dan 2 motor milik Peggy. Sejak itu pula, Peggy tidak pernah dimintai keterangan. Namun 8 tahun kemudian, Peggy tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pengacara, foto Peggy bersama 2 saudaranya itu sama sekali tidak terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki. Foto tersebut juga sama sekali bukan menjadi bukti bila Peggy menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendesak kepolisian untuk melakukan eksaminasi atau mengkaji ulang kasus tersebut dari awal agar terang benderang. Menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Vina. Padahal Peggy sendiri kan sama Vina nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal. Motifnya apa, dendam apa, itu mah nggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongpongan, soal DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget. Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh Reza Indra. Jadi kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol biar semua terang benderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa. Sebelumnya Kadif Humas Mabes Polri memperlihatkan foto Peggy bersama 2 perempuan sebagai salah satu alat bukti keterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Kompolnas yang dipimpin Ketua Harian Beni Mamoto menemui penyidik Polda Jawa Barat selama 4 jam Kamis malam. Pertemuan berlangsung secara tertutup. Kesimpulan sementara Kompolnas adalah seluruh proses penyelidikan terkait kasus ini telah sesuai prosedur. Semua orang berhak untuk berpendapat. Tetapi kembali, apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh pengawas internal, itu semua ada pertanggungjawaban. Tapi lihat prosedurnya sesuai atau tidak. Kemudian teknis pembuktiannya sejauh mana dan sebagainya. Jadi itu semua kami sudah terima dan itu nanti akan dibilang di pengadilan. Meski demikian, Kompolnas akan terus melakukan supervisi proses hukum yang menjerat Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Maruli Habibi dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung.
Kapolri memerintahkan gabungan Intrasum Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi penyidikan baru kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka baru Peggy Setiawan. Kapolri juga memerintahkan tim penyidik Polda Jawa Barat transparan, terutama terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan karena menjadi sorotan publik. Terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya. Sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang Sementara 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjerat mereka sehingga divonis hukuman seumur hidup. Tim kuasa hukum masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali. Untuk pertama kalinya, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi, bertemu dengan tim pengacara dari Pradi. Selama 3 pekan, keempat terpidana diperiksa secara maraton oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Keempat terpidana akhirnya sepakat untuk mengajukan peninjauan kembali atas vonis seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017 lalu. Mereka menandatangani surat kuasa peninjauan kembali di Rutan Kebonwaru, Bandung, Kamis siang. Selama diperiksa penyidik Polda Jawa Barat, mereka dititipkan di Rutan Kebonwaru. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Kita sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Terima kasih. Tim kuasa hukum kini masih mencari bukti-bukti baru yang akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan kembali. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi menggerebek gudang miras di kawasan Sukadana, Kecamatan Garut, Kota yang berkedok tempat pemancingan ikan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan ratusan minuman keras berbagai merek. Berawal dari laporan warga, jajaran Satsamapta Polres Garut berhasil membongkar lokasi perdagangan minuman keras di kawasan Sukadana, Kecamatan Garut Kota. Untuk mengelabui masyarakat dan petugas, lokasi ini berkedok sebagai tempat pemancingan. Saat penggeledahan, polisi menemukan satu ruangan yang dijadikan gudang penyimpanan minuman keras berbagai merek. Sebagian besar minuman keras ini siap jual, bahkan sudah dipesan oleh calon pembeli. Itu berkedok pemancingan di belakang. Pemancingan. Ada yang diamankan? Amankan ada. Berapa orang teman? Itu 1 orang. 1 orang. Ya. Diduga apa itu? Itu nanti maksudnya dipiring. Diduga penjual juga. Ya, penjual. Oh, pengedar juga dong. Pengedar. Itu memang diedarkannya di wilayah Garut aja gitu dong. Itu di Garut di rumah. Jadi mereka itu pembeli datang ke rumah. Jual beli miras berkedok tempat pemancingan ini rupanya sudah beroperasi cukup lama. Kini seorang penjual miras telah ditangkap polisi.
Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.